warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audrey Sania Pratiwi dengan NPM 101201002 dari kelas C5 Manajemen Universitas STI STEMI Bandung Business School. Di sini saya akan mewawancarai salah satu seorang pengusaha bidang tas alat musik, softcase dan kickback. Di sebelah saya ada Bapak Asef, pelaku usaha di bidang tas alat musik. Selamat malam, Pak. Malam. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Boleh, Pak? Silakan. Sejak kapan usaha Bapak didirikan? Usaha ini dirintis dari tahun 2000. Jadi mungkin sekarang 2020 sudah 20 tahun. 20 tahun ya, Pak. Iya. Produk apa saja Pak yang dihasilkan oleh Bapak? Karena memang saya bidangnya hobi saya, bukan bidang hobi saya itu adalah bermain musik. Terutama keluarga saya semua memang hobinya bermain musik. Jadi saya membuat suatu produk yang diperlukan untuk para musisi ataupun pengguna alat musik, yaitu tas alat gitar, tas alat keyboard, ya artinya tas drum, tas stick, tas viola, pokoknya seluruh alat musik. Saya membuat produknya tas begitu, sampai saya hardcase pun bikin. Kalau hardcase itu koper ya gitu. Selain alat musik bisa Bapak? Saya tidak terlalu fokus kalau selain dari alat musik, karena saya memang fokusnya di alat musik. Dalam pembuatan produk, bahan apa saja yang digunakan oleh Bapak? Ada yang disebut bahan itu namanya bahan dinir. Dinir itu semacam parasit, tapi dinir itu ketebalannya, jadi disebutnya bahan dinir. Kalau disebut dinir itu berarti ketebalan bahannya. Jadi macam-macam, ada dinir 420 dinir, 1600 dinir, ada 1800 dinir, sampai macam-macam lah. Baik, kalau Bapak media apa saja yang digunakan untuk pemasarannya Pak? Pemasaran atau untuk produksi? Pemasaran. Kalau pemasaran ya mungkin seperti biasa, kita memasarkan ke toko-toko alat musik, terus ke dealer-dealer alat musik, terus ke konsumen satuan, yaitu konsumen yang memang memakai alat musik. Artinya di konsumen yang satuan ini ada berbagai macam pemain, artinya ada yang pemula, ada yang sudah profesional. Seperti yang tadi Bapak tanyakan, media apa saja yang digunakan untuk memproduksi? Saya yang memakai mesin jahit. Intinya memang memakai mesin jahit yang khusus, artinya karena bahan ini lumayan tebal. Terus mesinnya kalau memakai mesin jahit biasa mungkin agak susah, agak sulit gitu. Bagaimana awal-awal Bapak mempromosikan produk Bapak? Promosi mungkin dari saya sendiri, karena saya sendiri adalah pelaku artinya dalam arti pelaku, saya musisi juga. Saya juga senang musik, saya juga senang hobi bermain musik, ya main di kafe lah, main di wedding, main di mana saja lah. Nah itu biasanya kan setiap teman ataupun sesama pemain lagi satu grup menanyakan, ini bagaimana ini saya perlu untuk tas gitar ini. Nah hal-hal semacam itu kan berarti harus kita akomodir, artinya harus kita pikirkan untuk keselamatan barangnya, karena barangnya pun biasanya harganya lumayan mahal. Artinya kalau tidak dilindungi ataupun ditutupi supaya kalau ke barangnya jadi awet gitu. Karena memang kalau musisi itu ada istilah alat yang dipegangnya itu ada istri kedua.
Adakah kesulitan atau kesukaran yang dialami Bapak dalam pemasaran dengan yang pernah Bapak alami? Oh, kendala banyak soalnya mungkin salah satunya juga kalau mungkin kalau tidak di bidangnya memasarkan yang begini itu agak sulit karena alat musik itu sifatnya spesifik, tidak seperti tas-tas pada umumnya lah, tas pakaian, tas ransel itu kan universal, artinya bisa digunakan untuk apa saja. Kalau alat gitar kan gitarnya buat gitar elektrik tidak bisa digunakan untuk gitar akustik. Untuk gitar akustik tidak bisa digunakan untuk gitar elektrik, atau gitar elektrik tidak yang gitarnya ritm tidak bisa digunakan tasnya untuk bass. Jadi itu agak sulit kalau orang tidak menguasai alatnya itu sendiri. Makanya mungkin lebih baik pada agak kesulitannya begitu. Biasanya begitu ada yang pesan tas apa, nah saya akan bertanya mungkin nantinya ke yang si konsumen, tasnya untuk apa, gitarnya apa, serinya apa, kalau keyboard sama juga, kalau drum apa, nah, itu mungkin kesulitannya. Dan si konsumen juga kadang-kadang tidak tahu serinya apa nih, jadi saya harus mencari, ataupun dia memberikan seri di saya untuk polanya tidak ada, berarti saya kesulitannya harus mencari ke toko-toko untuk bikin polanya. Salah satunya begitulah, banyak sih sebetulnya kenapa kalau dibawakan, ini salah satunya saja. Apakah ada tahapan untuk mengiklankan produk Bapak? Tahapan ada, tahapan dalam arti begini, kalau tahapan tidak bisa, kalau kita punya produk barang yang model baru itu kita harus memaksakan kepada konsumen ataupun kepada toko untuk dibeli. Nah, tahapannya mungkin kalau untuk di toko kita sebut ada konsinyasi, titip jual. Nah, setelah sistem konsinyasi itu diberlakukan, nanti kita lihat bagaimana nih penjualan, rata-rata penjualannya, apakah bagus, apakah kurang. Nanti kalau bagus ya mungkin kita bisa menambah lagi produksinya, atau kita ke toko atau ke dealernya bisa untuk dibayar cash, tidak lagi konsinyasi gitu. Paling sering menggunakan media apa Pak untuk menjual? Media medsos ada, tapi saya lebih banyak mungkin secara langsung ya, artinya saya memasarkan langsung yang ke toko-toko atau ke dealer-dealer atau ke konsumen. Kalau konsumen mungkin melihatnya dari mulut ke mulut juga, ataupun dari medsos juga. Bagaimana Bapak dalam memelihara hubungan baik dengan konsumen Pak? Itu bagaimana kitanya menyikapi setiap konsumen yang meminta atau disebut custom bukan custom, apa disebutnya custom itu dia meminta modelnya yang dia inginkan tersendiri, tidak sama dengan yang pada umumnya yang ada di toko-toko ataupun ada di umum lah. Nah, hal-hal begini itu tuh kita menyikapinya ikuti saja, memang keinginan konsumen itu adalah raja. Jadi jangan sampai si konsumen itu menjadi tidak mau lagi berhubungan dengan kita atau tidak mau lagi memesan sama kita. Maka diikutilah keinginan konsumen gitu. Sejauh ini apakah pelanggan diberi kemudahan untuk menghubungi Bapak? Nah tentu, karena saya selalu mencantumkan nomor HP ataupun alamat yang ditujukan kepada saya. Maaf ya Pak ya, kira-kira pendapatan Bapak per bulan berapa Pak? Untuk saat ini
biasanya sampai di 10 jutaan 1 bulan mungkin ya begitu. Artinya 10 juta itu kotor mungkin ya. Jadi dalam bukan kotor, untuk saat ini mungkin kotor, tapi untuk sebelum kondisi COVID lumayanlah sampai 15 dapat itu bahasa kotornya. Iya ya Pak ya, COVID lagi benar-benar ini ya Pak ya. Ya, malahan sampai sekarang sudah agak repot juga, sampai turun 50% lah pendapatan Bapak itu. Baik Pak, terima kasih ya Pak ya atas jawaban yang Bapak beri. Sama-sama. Sekian wawancara saya dengan Bapak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.